Kalau dari guru-guru kita ini dari Ustadz Ridho Iya. atau Coach Akil, apa Ini yang kan ingin tanyakan? apa yang disampaikan sama beliau, sama Teh Nia, itu pingin pasti anak-anak itu menjadi sosok yang terbaik dalam semua aspek kehidupan termasuk nilai-nilai agama. Pertanyaan saya sederhana Teh, apa sih tantangan terbesar ketika Teteh ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus merawat, membesarkan anak-anak seorang diri sebagai seorang ibu? Ini insya Allah akan menjadi sebuah kisah dan cerita inspiratif untuk kita semuanya dan menjadi sebuah kebaikan untuk Teteh dan juga yang lainnya. Tantangan yang terberat tentunya mungkin ibu-ibu juga sudah melihat, mendengar berita yang mengenai anak saya, itu sebetulnya tantangan terberat buat saya. Selain itu juga di saat anak saya yang nomor 2 ini sakit di mana anak saya itu lagi kuliah saat itu. Nah, kuliah dan anak saya ini ada sakitnya yang mana harus setiap hari minum obat. Kebetulan dia sekolah di Amerika, namanya anak-anak ya, agak lalai minum obat. Nah di situ saat sakit itu saya tiba-tiba namanya seorang ibu, anak sakit sudah masuk rumah sakit. Saya ke sana dengan tergopoh-gopoh sendirian dan semua saya lakukan sendiri. Di mana juga mungkin bahasa ini saya tidak terlalu fasih tapi saya mengerti, ketemu dokternya juga susah. Di situ saya dalam kebingungan yang luar biasa sehingga boleh dibilang saya agak stres. Dan ketemu dokternya pun dibatasi, tidak bisa ketemu dokter. Saya hanya ketemu anak saya hanya di waktu 45 menit. Dan itu pun dijaga gitu. Nah saat itulah yang agak berat. Di dalam 2 tahun ini anak saya kebetulan sakitnya 2 kali, akhirnya saya ambil cuti untuk kuliahnya di sini dan anak saya tuh harus dijaga, tidak bisa dilepas. Nah itu dia ya, tentunya saya hanya minta sama Allah supaya anak saya bisa mandiri. Saya juga mohon doanya dari ibu-ibu yang ada di sini, dari pemirsa TV, semoga anak saya juga bisa mandiri dan bisa sekolah kembali. Amin, itu doa saya. Dan kalau yang terberat lagi yang sebelumnya adalah ketika mengalami anak saya yang perempuan mendapat cobaan. Dan itu pun sebagai ibu tentunya terkaget-kaget. Tapi di sini saya berbesar hati. Semua itu adalah petunjuk dari Allah. Betul. Namanya manusia, saya pun tidak sempurna untuk bisa mendidik anak, kita pasti ada kurangnya. Dan itu menjadi catatan sendiri, tentunya saya harus membesarkan anak saya, membesarkan hati dan menguatkan, biar bagaimanapun kamu ada mama. Masya Allah, selalu menjadi orang nomor 1 di balik anak-anak Mbak Nia ya Masya Allah. Kalau dari Coach Akil apa yang ditanyakan? Iya, yang jadi pertanyaan saya yang ingin saya galih adalah Teh Nia sebagai wanita berkarir. Kira-kira doa apa yang seringkali Teh Nia ini minta sama Allah dan apa yang Teh Nia harapkan dari putra putri dari Teh Nia itu? Tentunya ya, kalau doa saya dengan bahasa Indonesia tentunya saya hanya meminta anak-anak cucu saya menjadi orang-orang yang soleha dan soleh, juga yang sehat, bisa mandiri, selamat dunia wal akhirat. Itu. Masya Allah, insya Allah doa ibu sampai ke langit ya. Amin, Masya Allah, amin, boleh amin, tepuk tangan sahabat jiwa untuk Teh Nia Daryati. Nah
Selain Tehnia dan Yati, sahabat jiwa, kita juga akan menghadirkan seorang narasumber inspiratif yang istimewa juga tentunya. Yang merupakan seorang ibu yang setia mendampingi suaminya yang menjalankan tugas sebagai wali kota Bekasi. Sekaligus menjadi penggerak dari ibu-ibu dan perempuan di daerahnya melalui peran resmi yang diembannya. Namun juga tentunya sukses dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Kita panggilkan, ada di tengah-tengah kita juga, saya mohon izin memanggil Ibu Wiwik Hargono. Silahkan Ibu, boleh ke depan bersama saya, mohon izin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Wabarakatuh. Boleh di sini Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Ya ini kan dalam rangka Hari Ibu ya Ibu Wiwik ya. Kira-kira kesibukan Ibu nih sebagai istri dari Wali Kota Bekasi, kira-kira apa nih? Mungkin kegiatan-kegiatan yang menggerakkan perempuan-perempuan lain, para ibu di wilayah Bekasi? Kalau kemarin kita melakukan banyak pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi buat para perempuan di Kota Bekasi. Insya Allah. Supaya ketika ada tempaan dalam kehidupan mereka sudah siap. Insya Allah besok karena bertepatan dengan Hari Ibu, kami nanti semua upacara seluruh perempuan Kota Bekasi dipimpin oleh Pak Wali Kota. Setelah itu saya ada kegiatan juga untuk siaran radio yang memotivasi para ibu-ibu dan tentunya saya juga belajar di sana. Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentunya bersama dengan Ibu Wiwik, sahabat jiwa. Namun kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa.